Halo teman-teman semua yang ada di Indonesia, bertemu lagi di vlog saya. Jadi vlog saya kali ini akan membahas tentang cara ataupun syarat bekerja di kapal pesiar. Jadi teman-teman, saya kebetulan kedatangan teman yang udah lumayan lama di kapal pesiar ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke kapal pesiar, tonton terus video ini supaya teman-teman bisa mengerti step-step ataupun syarat ke kapal pesiar itu seperti apa. Jadi saya perkenalkan dulu teman saya ini, namanya Bang Yoga. Mungkin langsung aja Bang ya, Abang perkenalkan sendiri gitu. Oh ya, makasih. Saya Yoga dari Magelang, Jawa Tengah. Saya udah kerja di kapal ini baru 5 tahun atau 5 kontrak. Ya mungkin dari pengalaman saya ini bisa sedikit banyak memberi wawasan pada teman-teman yang emang bersedia atau ingin banget kerja di kapal. Jadi segitu perkenalan dari senior ini ya. Jadi teman-teman semua, ini khusus untuk pemula ya. Kalau udah senior mungkin video ini boleh di skip, karena banyak teman-teman kita yang di luar sana nanyain, Bang gimana cara syarat kerja ke kapal pesiar gitu. Jadi saya buat video ini buat teman-teman pemula yang mau join ke kapal pesiar. Jadi syaratnya akan kita jelaskan di video ini teman-teman. Yang pertama itu, kalau mau ke kapal itu teman-teman harus punya pengalaman, baik itu di departemen hotel misalnya, di housekeeping, di service, di restoran, ataupun di bagian dining ya, dining ataupun dapur, misalnya chef, galley gitu ya. Jadi teman-teman itu pertama harus punya basic itu. Terus karena di kapal ini banyak itu departemen teman-teman. Selain departemen perhotelan, banyak juga departemen lain seperti deck, terus technical, engine, terus ada lagi plumber, ada lagi bagian ducting. Tergantung minat teman-teman yang maunya kemana gitu. Jadi kalau teman-teman mau melamar kapal pesiar itu tentukan dulu minatnya, mau ke departemen mana. Terus yang kedua itu ada minimal usia teman-teman. Kalau ke kapal pesiar itu usianya minimal berapa Bang? 21 tahun. 21 tahun ya. Kalau maksimalnya? Maksimalnya itu setahu saya 60 tahun. Jadi nanti ada beda perusahaan, kayak perusahaan A sama B itu biasanya sekitar 50 sampai 60 tahun. Dan kebetulan di kapal kita kerja di Princess itu kita mematoknya 60 tahun untuk maksimalnya. Itu dia teman-teman ya. Kalau untuk usia itu dari minimal 21 tahun sampai 60 tahun. Tapi itu tergantung company-nya ya. Terus yang ketiga itu teman-teman itu ada bahasa Inggris teman-teman. Ini penting banget ya kalau di kapal pesiar. Sebelum teman-teman juga nanti interview user, agent juga akan tes bahasa Inggris teman-teman semua. Makanya sebelum join itu maksimalkan dulu bahasa Inggrisnya, belajar terus teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan takut ya kalau emang masih belum lancar bahasa Inggrisnya. Soalnya kalau kita mau kerja di sini itu emang syarat utamanya kita harus bisa bahasa Inggris walaupun itu masih pasif ya. Kita kan gaulnya ketemunya itu juga banyak sama negara-negara lain, nggak coba di Indonesia juga kan. Apalagi pas ini ya meeting mau kerja ya. Iya. Dan kebetulan teman teammate kita atau teman kita kerja, supervisor kita itu kebetulan beda negara. Jadi sedikit banyak kita harus mengerti. Ya itu dia teman-teman. Dan kalau kita juga pas mau kerja, kerjaan yang dijelaskan atasan kita sama kita itu dalam bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa nangkap apa yang dijelaskan, kita kerjain yang lain, wah itu udah berat jadinya nanti sama kita kan. Jadi syaratnya itu bahasa Inggris juga itu penting banget buat teman-teman ya. Terus selanjutnya keempat itu ada melengkapi dokumen gitu, persyaratan. Jadi dokumen itu ada banyak teman-teman ya. Kita jelaskan aja langsung. Yang pertama itu mulai dari CV teman-teman. Teman-teman itu harus buat CV yang menarik gitu.
dan juga mudah dipahami, jelas gitu ya. Dan juga ada pengalaman kerja, sertifikatnya itu harus ada teman-teman. Kerja di hotel ya. Kerja di hotel gitu. Terus kalau kemarin abang itu pengalamannya berapa lama? Saya kebetulan sekitar 2 tahun. 2 tahun hotel darat ya? Iya, 2 tahun di housekeeping. Di housekeeping ya? Iya. Nah, terus kalau informasi dari agensi sih teman-teman ya, kita itu minimal 6 bulan juga udah bisa. On job training aja bisa gitu. Udah bisa langsung dicoba di kapal pesiar asal memenuhi umurnya udah cukup ya, yang tadi 21 tahun. Terus ada 6 bulan on job training di hotel, udah bisa langsung apply ke kapal pesiar. Terus yang kelima itu mengikuti seleksi di agensi. Nah, kalau teman-teman udah lengkap dokumennya semua, CV-nya udah lengkap, data diri lengkap semua, langsung bisa mengikuti seleksi penerimaan untuk ke kapal pesiar gitu. Langsung aja teman-teman datang ke agensi yang ada di Jakarta, di Indonesia, dan di daerah lain juga ada banyak bang ya. Agensinya silakan aja teman-teman browsing. Ada banyak di Indonesia itu, nggak cuma di Jakarta, tapi di Bali juga ada, di luar juga ada. Kalau abang dulu di mana bang? Agensinya? Saya di Jakarta. Oh di Jakarta ya. Kita boleh sebut nama agensi nggak nih? Boleh sih boleh. Gak apa-apa. Biar teman-teman semua langsung tahu kan. Oh ini agensinya gitu. Kalau saya kebetulan di Alfa Maksasai di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Kalau agensi lain pernah coba juga nggak selain Alfa Maksasai? Kebetulan belum pernah, cuman kalau teman-teman itu kebanyakan beda-beda agensinya. Ada yang di CTI, ada yang di Ratu Oceania. Sekarang udah tutup ya? Udah tutup, Ratu Oceania udah iya. tutup. Ada SBI juga Oh ya. iya, sorry. Nah, sumber bakat insani itu di Gatot Subroto. Kalau yang Alfa Maksasai itu di Gunung Sahari, Jakarta Barat. Ya. Nah, teman-teman bisa langsung walk-in interview ke sana. Teman-teman bisa pilih bebas. Itu ibaratnya kayak cuman penyalur gitu aja ya. Penyalur ya. Iya. Terus setelah teman-teman mengikuti itu tadi seleksi kapal pesiar, dan apabila teman udah lolos, selanjutnya teman-teman itu baru urus paspor. Jadi tunggu lolos dulu deh, baru urus paspor. Buru-buru urus paspor dulu, sayang duitnya nanti. Terus selanjutnya kalau teman udah punya paspor, langsung diurus lagi BST-nya, terus buku pelaut. BST itu Basic Safety Training ya teman-teman ya. Kayak iya. Training kayak gimana renang, gimana cara gunain extinguisher atau pemadam kebakaran yang tabung merah itu, dan semua pelatihan-pelatihan dasar keselamatan itu memang diwajibkan dari pihak kapal supaya kita bisa mengetahui dasar-dasarnya aja. Terus teman-teman juga kalau mau ngambil sertifikat BST gitu kira-kira 2 minggu ya atau seminggu? Aku dulu 2 minggu. 2 minggu. Iya. Jadi BST itu keluarnya itu 2 minggu prosesnya. BST itu cuma di Pertamina atau ada yang lain? Banyak sih, ada di Pertamina, di STIP Jakarta. Aku lupa aku ada soalnya. juga banyak soalnya bang. Nggak di Jakarta aja, di Surabaya juga ada, di Semarang juga kalau nggak salah ada ya. Pokoknya di Bali juga ada. Kalau untuk BST itu lumayan banyak company yang menyediakan pelatihan BST. Terus itu selanjutnya itu yang tadi itu buku pelaut. Jadi kalau untuk mengurus buku pelaut itu teman-teman bisa langsung ke Syabandar. Itu biasanya dekat-dekat pelabuhan. Dekat-dekat pelabuhan. Abang dulu ngurusnya di mana? Saya dulu di Priok. Di Priok. Iya. Karena lumayan dekat sama kantor. Iya. Jadi saya menjadi di Priok. Sama berarti saya juga di Syabandar Priok dulu. Itu juga. Iya. Oh. Itu berapa kenanya biaya? Waduh, itu udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Kalau saya sih kemarin itu tahun 2022 ya, saya ngurus buku pelaut itu cuma 150.000 itu. Oh, lumayan ya? Ya lumayan sih. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau lamar kapal pesiar, jangan langsung resign dari tempat kerja dulu. Biar bisa nabung gajinya di hotel ataupun kerja di mana teman-teman, atau di restoran juga,
teman tabung dulu duitnya terus sambil melamar gitu. Jadi duit teman-teman yang tabung nanti bisa untuk ngurus dokumen BST tadi, buku pelaut, karena pengurusan BST itu duitnya lumayan ya. Nah, sekitar 1,5 juta bang ya, Lebih. lebih ya. Iya. Nah, lebih 1,5 juta, apalagi pulang balik atau jarak dari rumah kita Iya. ke tempat pelatihan BST itu jauh, membutuhkan biaya pastinya Atau kan. mungkin ada teman-teman yang jauh dari agensi atau jauh dari tempat-tempat yang kita sebutin tadi, kan harus ada biaya kos. Nah, biaya kos Iya. ya benar. Nah, jadi harus benar-benar disimpan duitnya teman-teman biar bisa nanti buat ngurus dokumen-dokumen gitu. Terus selain itu selanjutnya kalau udah teman-teman itu dinyatakan lulus tadi, teman-teman bakalan medical check up. Jadi kalau medical check up ini kalau dari saya bang ya, saya dulu itu medical check up setelah lolos dari company langsung disuruh medical check up. Nah, medical check up ini saya itu dibayarin gratis gitu. Oh, gratis. Nah, gratis dulu medical check up-nya. Oh, Tapi nggak tahu perusahaan lainnya karena beda-beda company teman-teman. Kalau abang dulu bayar juga? kalau kebetulan tahun kemarin kan saya perpanjang medical. Itu emang sudah gratis, udah di endorse sama perusahaan, sama company-nya. Hmm, Tapi kalau dulu waktu kontrak pertama sampai ketiga itu emang kita harus bayar sekitar 600 ribuan. 600 ribu Iya, ya? itu kalau misalnya kita sehat ya, kita fit ya. Kalau misalnya teman-teman ada misalnya gigi ada masalah atau misalnya kolesterol atau apa, itu nanti mereka bisa backup sama obatnya juga. Oh gitu. Heeh. Itu langsung udah gratis juga itu obat Enggak, tambahan itu tadi? udah pribadi. Oh pribadi Iya, ya? Oh. pribadi lagi. Karena itu penyakit sendiri udah Iya, ya? Ah. jadi saran saya mungkin dijaga bener-bener ya kesehatannya ya kalau teman-teman mau ngurus medical check up itu. Kalau yang merokok sebaiknya dikurangin dulu teman-teman rokoknya ya kan? Gorengan juga. Gorengan yang berminyak-minyak itu kurang bagus itu. Apalagi yang merokok banyak itu, waduh nanti itu kan itu udah parah itu teman-teman. Sebaiknya Kopi dikurangin. dikurangin. Kayak makanan berlemak ya, itu juga kurangin. Jangan begadang dulu. Tapi dulu abang itu udah ada ini nggak vaksin-vaksin itu? Vaksin tuh dulu cuman apa ya, lupa aku. Tetanus dulu. Oh tetanus. Ya. Tetanus ya. Aku juga yang kemarin itu kebetulan vaksin itu ada 3 jenis saya kemarin itu dapatnya, dan itu bayar pribadi teman-teman. Dan juga harus diwajibkan sekarang itu vaksin dosis ketiga ya. Iya. Nah udah harus, kalau nggak ada itu kita nggak bisa berangkat juga teman-teman, karena begitu kita nyampe di kapal nanti orang company di sini itu akan minta bukti sertifikat vaksin kita di sini gitu. Mungkin untuk penjelasan tentang medical itu aja teman-teman ya. Terus selanjutnya itu adalah job letter. Nah ini penting ini teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ngurus visa itu pastikan dulu job letter teman itu udah turun, ataupun job letter itu artinya panggilan kerja. Ya. Nah, jadi kita udah ada schedule dari perusahaan, Udah ada jadwal gitu udah ya. ada jadwal lah untuk gabung ke kapal gitu kan. Baru teman-teman apply visa gitu. Kalau misalnya teman-teman belum ada jadwal, dari pihak company juga ataupun agensi nanti bakalan kasih tahu juga. Nah, misalnya saya kemarin itu sebelum saya dapat job letter saya itu saya belum disuruh untuk urus visa. Biasanya visa itu berapa lama bang urus? Visa itu tergantung antrian ya. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Ya Nggak benar. tentu juga. Dan job letter ini juga nggak langsung dapat ya teman-teman ya. Jadi kita beda-beda dapatnya, ada yang langsung, ada yang harus nunggu 6 bulan, Iya, ada yang harus nunggu agak lama, hampir Iya, setahun, benar. itu ada loh itu. benar-benar. Iya. Karena tergantung ini sih, kalau misalnya di kapal itu belum ada yang kosong, masih penuh semua krunya, itu agak lama juga nunggunya teman-teman. Jadi di kapal itu sistemnya kayak saya sama Lestari gini ya. Saya belum pulang, dia juga masih di rumah. Ya, jadi ada rotasi Iya. gitu teman-teman, ada rotasi. Terus setelah itu kalau teman-teman udah lolos semua, tinggal nunggu
tiket pesawat. Udah, ini yang terakhir teman-teman. Ini yang ke-12. Jadi ada 12 syarat. Yang terakhir itu adalah tiket pesawat. Setelah visa teman-teman udah turun atau job letternya tadi, nah job letter, visa, terus yang terakhir itu dari company itu bakalan ngeluarin tiket pesawat. Jadi tiket pesawat ini ada juga tergantung company-nya. Ya. Enggak semua company bisa rembes tiket pesawat ini. Misalnya kayak di agensi saya, kebetulan kami sama agensi juga sama Bang Yoga ini, kami itu dirembes untuk tiket pesawatnya langsung perusahaannya yang beli. Ya. Mau join di mana juga kita tetap juga dibayarin tiket kita teman-teman. Tapi ada juga perusahaan yang mewajibkan kita membeli tiket. Ya. Ada. Oh, nah jadi itu teman-teman, kalau teman-teman mau melamar pastikan dulu, lihat dulu di pas ada walk interview atau perekrutan, biasanya tuh langsung dilampirkan di posternya itu free tiket gitu. Nanti teman-teman bisa apply itu, bakalan tiket teman-teman semua bakalan gratis gitu untuk join kapal pesiar. Mungkin dari pengalaman abang kerja di sini gimana bang? Apanya? Selama kerja di kapal pesiar pengalamannya Pengalaman gimana? yang baik apa yang nggak baik? Yang baiknya dulu deh, yang baiknya dulu dong. Pengalaman yang baiknya aja ya, atau yang pengalaman bagusnya? Itu yang jelas kita punya temen beda negara ya, itu yang jelas. Dan yang kedua, kita keluar negeri. Oh iya. Iya. Soalnya kalau keluar negeri itu kan mahal tiketnya. Iya. Nah, bisa keliling dunia Iya. lah ya, keliling dunia gratis lagi ya kan. Ya kerja sambil keliling dunia. Jadi teman-teman harus semangat itu biar bisa keliling dunia juga. Bagi yang mau kapal pesiar ya, harus semangat. Tanya dong yang sisi gimana? Oh iya, sisi buruknya gimana? Ya bukan sisi buruk sih, cuman ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman emang niat mau kerja di kapal, itu emang teman-teman tuh harus siap ninggalin rumah, karena kita ada kontrak 6 sampai 9 bulan. Nah, Iya. Dan nanti di rumah atau istilahnya liburannya teman-teman itu cuman 2 sampai 3 bulan. apalagi yang udah berkeluarga ya, Iya. ninggalin Nah. anak, ninggalin istri gitu Iya. ya. Tapi selama ini abang ada ini nggak keluhan nggak di sini? Kalau saya keluhannya apa ya? Ya mungkin jauh dari keluarga aja sih ya. Jauh dari teman-teman, dari saudara. Tapi emang kalau udah niat kita mau cari rezeki di sini ya, kita harus mantepin niat kita. Nggak apa-apa. Terus ada ini nggak bang, kasih dong buat teman-teman kita penyemangat gitu, biar teman-teman kita yang mau join lebih semangat lagi gitu. Ada kira-kira masukan buat teman-teman biar cepat prosesnya gitu? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin dari segi bahasanya. Bahasa ya. Iya. Karena memang bahasa Inggris tuh di sini bahasa Inggris ya. Itu emang kita wajib. Emang nggak harus lancar kayak kita ngobrol gini nggak. Cuman seenggaknya kan kita tahu yang mereka omongin dan mereka juga tahu yang kita omongin. Iya. Sama yang kedua itu modal. Nah, itu emang harus kita siapin ya teman-teman ya. Modalnya itu emang nggak sedikit. Cuman itu emang bener-bener kita butuh itu buat ngurus semua dokumen, sama buat transportasi juga. Itu emang kita harus siapin bener-bener itu. Ya bener bang, karena saya juga pengalaman selama saya apply ini ke kapal pesiar itu, sering banget kan kita dipanggil dari agensi, datang dong ke kantor, antar ini fotokopi ini itu, lumayan banyak juga bang pengeluaran untuk itu. Apalagi yang tinggal jauh kan dari kantor agensi itu harus ngekos lagi, ngekos pulang pergi lah pokoknya, itu lumayan menguras kantong juga itu. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman semua yang mau join kapal pesiar di tahun 2023 ini, kebetulan COVID kan udah mulai menurun nih. Jadi saya dengar-dengar juga dari teman yang lain yang di kapal lain lagi banyak yang buka lowongan gitu. Jadi jangan takut teman-teman untuk mencoba, coba terus ya. Mana tahu sekali teman-teman nanti melamar langsung bisa lolos, wah itu keberuntungan jadinya, teman-teman itu bernasib gitu loh.
Ya teman-teman coba aja, nggak usah takut. Ya mungkin emang kalau udah rezeki teman-teman mungkin jadi bisa lancar kerja di kapalnya. Ya, Pokoknya persiapkan diri dulu, persiapan mental, persiapan dana juga. ya benar-benar. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Kalau misalnya ada teman pertanyaan atau masukan, langsung komen di bawah ini. Dan apabila teman-teman ada saran, kita mau buat video tentang apa, komen juga di bawah. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan juga di share teman-temannya apabila punya teman atau kerabat yang mau kerja di kapal pesiar, silahkan di share video kami ini. Oke, semoga teman-teman yang menonton video ini sehat-sehat selalu, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Enjoy, Horas!